Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai aljabar boolean dan gerbang logika, di mana yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama Alia Nabila, yang kedua Nabila Yusda, yang ketiga Nurul Hasanah, yang keempat saya sendiri Desti Afirda, yang kelima Ruhama Wazna. Baik, yang pertama kita akan membahas yaitu aljabar boolean. Aljabar boolean sendiri yaitu cara yang paling umum dalam menspesifikasikan unsur-unsur pembentukan dan operasi-operasi yang menyertainya. Adapun definisinya yaitu, misalkan B adalah himpunan yang didefinisikan pada dua operator biner yaitu plus dan dot, dan sebuah operator uner yaitu aksen. Misalkan 0 dan 1 adalah dua elemen yang berbeda dari B, maka tupelnya yaitu B plus dot aksen 0, 1. Disebut dengan aljabar boolean jika untuk setiap elemen A, B, dan C elemen B berlaku aksioma berikut. Yang seperti pada gambar berikut ini, aksiomanya yang pertama ada identitas, yaitu A tambah 0 sama dengan A. Yang kedua, A dot 1 sama dengan A. Yang kedua itu ada komutatif, yaitu A tambah B sama dengan B tambah A. Yang kedua, A dot B sama dengan B dot A. Yang ketiga itu ada distributif, yaitu A dot B tambah C sama dengan A dot B ditambah A dot C. Yang kedua itu A tambah B dot C sama dengan A tambah B dot A tambah C. Yang keempat itu ada komplement, di mana rumusnya yaitu A tambah A sama dengan 1 dan A dot A aksen sama dengan 0. Yang kedua itu masuk kita pada aljabar boolean dua nilai. Aljabar boolean dua nilai didefinisikan sebagai sebuah himpunan B dengan dua buah elemen 0 dan 1 yang sering dinamakan dengan bit atau singkatan dari binary digit, dengan kaidah operator biner terdiri atas dua operasi yaitu plus atau penjumlahan dan dot atau perkalian, serta adanya operator aksen yang disebut dengan uner. Hal ini ditunjukkan pada tabel berikut. Adapun tabel operator biner penjumlahan dan perkalian yaitu sebagai berikut, yaitu A jika A-nya 0, 0, 1, 1 dan B 0, 1, 0, 1, maka jika A dot B itu untuk baris pertama yaitu 0, baris yang kedua 0, baris yang ketiga juga 0, dan baris yang keempatnya 1. Jika A-nya 0, B-nya 0, maka A tambah B, aturannya sini A tambah B ya teman-teman, juga 0, A-nya 0 dan B-nya 1, maka hasilnya 1, A-nya 1 dan B-nya 0, maka hasilnya apa yang ini? 1, dan jika A-nya 1, B-nya 1, hasilnya juga 1. Sedangkan untuk operator aksen, operator uner, A jika A-nya 0, maka A aksennya yaitu 1. Jika A-nya 1, maka A aksennya 0. Nah, baik teman-teman, di sini kita akan melanjutkan penjelasan dari materi sebelumnya. Untuk materi yang sekarang yaitu terkait prinsip dualitas. Nah, prinsip dualitas dalam aljabar boolean adalah aturan yang menyatakan bahwa jika sebuah pernyataan atau persamaan boolean benar, maka bentuk dualnya juga benar. Dual dari suatu ekspresi diperoleh dengan menukar pasangan operator dan konstanta berikut. Jika aslinya plus atau tambah, maka diganti dengan dot atau kali. Kemudian jika dia dot atau kali, diganti dengan plus atau tambah. Kemudian jika dia 0, maka diganti dengan 1, dan 1 kita ganti dengan 0. Itu untuk bentuk dualnya. Nah, contohnya yaitu
tentukan bentuk dual dari dalam kurung A ditambah B dikali C sama dengan A dikali C ditambah B dikali C. Nah, penyelesaian bentuk dualnya, kita akan mengganti tanda tambah dengan tanda titik atau tanda dot atau kali. Sehingga dia menjadi A dikali B dalam kurung ditambah C sama dengan A ditambah C dalam kurung dikali dalam kurung B ditambah C. Di sini kita mengganti tanda tambah atau plus menjadi tanda dot atau kali, kemudian tanda dot atau kali kita ganti menjadi tanda tambah atau plus. Begitu caranya untuk mencari bentuk dual. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu hukum-hukum aljabar boolean. Hukum atau identitas dalam aljabar boolean digunakan untuk menyederhanakan ekspresi boolean tanpa mengubah hasil atau fungsi logikanya. Hukum-hukum ini penting dalam perancangan dan optimasi rangkaian logika digital. Nah, hukum aljabar boolean sendiri itu ada 11. Yang pertama ada hukum identitas, yaitu ketika A ditambah B sama dengan A, dan A dikali B atau dot, dan A dikali 0 atau A dot 0 sama dengan A. Yang kedua itu ada hukum independen, yaitu ketika A ditambah A sama dengan A, kemudian A dikali A sama dengan A. Selanjutnya yang ketiga ada hukum komplement, yaitu A ditambah A komplement sama dengan 1, kemudian A dikali A komplement sama dengan 0. Yang keempat ada hukum dominasi, yaitu A dikali 0 sama dengan 0, dan A ditambah 1 sama dengan 1. Yang kelima ada hukum involusi, yaitu A komplement dikalikan dengan komplement sama dengan A. Yang keenam ada hukum penyerapan, yaitu ketika A ditambah A dikali B sama dengan A, kemudian A dikali dalam kurung A ditambah B sama dengan A. Yang ketujuh yaitu ada hukum komutatif, yaitu A ditambah B sama dengan B ditambah A, kemudian A dikali B sama dengan B dikali A. Yang kedelapan ada hukum asosiatif, yaitu A ditambah dalam kurung A ditambah C sama dengan dalam kurung A ditambah B ditambah dengan C. Dan juga A dikali dalam kurung B dikali C sama dengan dalam kurung A dikali B dikali C. Yang kesembilan yaitu ada hukum distributif, yaitu ketika A ditambah dalam kurung B dikali C sama dengan dalam kurung A ditambah B dikali dalam kurung A ditambah C. Kemudian A dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A ditambah B dikali dalam kurung A ditambah C. Nah, selanjutnya itu ada hukum De Morgan, di mana A ditambah B komplement sama dengan A komplement dikali B komplement. Begitu juga dengan dalam kurung A B komplement sama dengan A komplement ditambah B komplement. Yang ke-11 yaitu ada hukum 0/1, yaitu untuk setiap 0 komplement sama dengan 1 dan 1 komplement merupakan sama dengan 0. Kita masuk ke contoh soal, yaitu buktikan bahwa untuk sebarang elemen A dan B dari aljabar boolean, maka kesamaan berikut A ditambah A komplement kali B sama dengan A ditambah B, dan A dikali A komplement ditambah B sama dengan A dikali B adalah benar. Penyelesaian. Yang pertama kita akan menyelesaikan bentuk A ditambah A komplement dikali B sama dengan A ditambah B itu adalah benar. Pertama kita menggunakan hukum penyerapan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa hukum penyerapan itu di mana A itu sama dengan A ditambah
A dikali B. Maka A ini kita ganti menjadi A ditambah A dikali B ditambah A komplemen ditambah B. Kemudian kita menggunakan sifat asosiatif, yaitu A ditambah A kali B ditambah A komplemen B. Kemudian kita menggunakan sifat distributif, yang dalam kurung ini kita akan menggunakan sifat distributif, yaitu menjadi A ditambah A komplemen dikali dengan B. Selanjutnya kita menggunakan hukum komplemen. Dalam hukum komplemen itu, dalam kurung ini kan A ditambah A komplemen. Nah, dalam hukum komplemen bahwasannya A ditambah A komplemen itu sama dengan 1, sehingga dia menjadi A ditambah 1 dikali B. Kemudian kita menggunakan hukum identitas, yaitu di hukum identitas itu 1 dikali B sama dengan B, 1 dikali A sama dengan A. Maka dia menjadi A ditambah 1 dikali B tadi apa, teman-teman? B. Maka dia menjadi A ditambah B. Sehingga A ditambah A komplemen dikali B sama dengan A tambah B itu terbukti itu adalah benar. Yang kedua, kita akan membuktikan A dikali dalam kurung A komplemen ditambah B sama dengan AB juga benar. Nah, pertama kita akan menggunakan hukum distributif, sehingga bentuknya menjadi A dikali A komplemen ditambah A dikali B. Nah, di sini kita akan menggunakan hukum komplemen, yang dimana A dikali A komplemen itu sama dengan 0, sehingga bentuknya menjadi 0 ditambah A dikali B. Kemudian kita menggunakan sifat identitas, di mana 0 ditambah AB itu sama dengan AB. Sehingga A dikali A komplemen ditambah B sama dengan AB itu adalah benar. Baik, saya akan melanjutkan tentang fungsi boolean. Definisi fungsi boolean, misalkan B sama dengan B plus dot komplemen 0, 1 adalah aljabar boolean. Maka yang pertama fungsi boolean F adalah fungsi dari B pangkat N menuju B. Fungsi biner ordn adalah fungsi dari B pangkat N menuju B, di mana B sama dengan 0,1. Jika F dan G adalah fungsi boolean B pangkat N menuju B, dan B itu adalah B1, B2, B3 sampai Bn, maka ada 3 operasi, yaitu penjumlahan fungsi, perkalian fungsi, dan komplemen fungsi. Kemudian hukum-hukum fungsi boolean, misalkan FGH adalah fungsi boolean B pangkat N menuju B, maka ada 10 hukum fungsi boolean. Yang pertama itu ada identitas, kemudian komplemen, ada komutatif, asosiatif, dan distributif, adanya hukum idempoten, involusi, dominasi, absorpsi, dan De Morgan, yang bisa teman-teman lihat pada PPT yang telah disediakan ini. Kemudian ada contoh-contoh fungsi boolean, di mana fungsi B menuju 0, di mana fx-nya sama dengan 0. Fungsi B menuju B, di mana fx-nya sama dengan x. Fungsi B kuadrat menuju B, di mana fx, y sama dengan x, y. Fungsi B kubik menuju B, di mana fx, yz sama dengan x tambah y komplemen z. Nah, contoh yang kedua. Misalkan F sama dengan B pangkat 2 menuju B, di mana fxy sama dengan xy, dan G sama dengan B kuadrat menuju B, di mana gxy sama dengan x tambah y. Maka F plus G xy sama dengan xy tambah x tambah y, yaitu xy tambah x tambah y. Dan kalau kita kali F kali G, xy sama dengan xy dikali x tambah y, yaitu xy kali x tambah y. Dan untuk G komplemen x, y sama dengan x tambah y komplemen. Contoh yang ketiga, misalkan fungsi dari B kubik menuju B dengan B sama dengan 0,1, di mana fxyz sama dengan x tambah yz. Maka f dapat ditentukan dengan mengevaluasinya pada tabel kebenaran. Karena ada 3, yaitu f, x,
X, Y, dan Z, maka kita buat ada 8 barisan. 0 ada 4, untuk X 0 ada 4, dan 1 ada 4. Kemudian untuk Y 00, 11, 00, 11, dan untuk Z 01, 01, 01, 01, 01. Nah, lalu kita cari YZ dulu, yaitu Y kali Z. YZ 0 kali 0 sama dengan 0, 0 kali 1 itu 0, 1 kali 0, 0, sampai seterusnya. Setelah itu kita tambahkan X tambah YZ. Berarti 0 tambah 0 sama dengan 0, 0 tambah 0 sama dengan 0, 0 tambah 0 sama dengan 0, 0 tambah 1 sama dengan 1, 1 tambah 0 sama dengan 1, dan 1 tambah 1 sama dengan 1. Selanjutnya kita masuk pada ekspresi boolean, di mana ekspresi boolean dibentuk dari elemen-elemen B, elemen-elemen B dan atau peubah-peubah yang dapat dikombinasikan satu sama lain dengan operator plus, dot, dan aksen. Secara formal, ekspresi boolean didefinisikan secara rekursif oleh definisi berikut. Misalkan B plus dot, aksen, 0, 1 adalah sebuah aljabar boolean. Suatu ekspresi boolean dalam B plus dot, aksen, 0, 1 adalah yang pertama, setiap elemen di dalam B. Yang kedua, setiap peubah. Yang ketiga, jika E1 dan E2 adalah ekspresi boolean, maka E1 tambah E2 E1 dot E2 dan E1 aksen adalah ekspresi dari boolean. Contoh, A aksen dot B ditambah C. Jika A-nya 0 dan B1 serta C adalah 0, maka hasil evaluasi dari ekspresinya yaitu kita masukkan nilai-nilai A, B, dan C ini ke dalam rumusnya. Yang pertama yaitu A-nya tadi 0, berarti 0 aksen dot B 1 ditambah C-nya juga 0, berarti 1 tambah 0 sama dengan 0 aksen tadi kebalikannya di tabelnya yaitu 1. Berarti 1, sedangkan 1 ditambah 0 tadi di tabel kebenarannya yaitu 1. Maka 1 kali dot 1 sama dengan 1. Selanjutnya, dua ekspresi boolean dikatakan ekivalen atau sama jika keduanya mempunyai nilai yang sama untuk setiap pemberian nilai-nilai kepada n peubah. Contoh, A dot B tambah C sama dengan A dot B ditambah A dot C. Contoh soal. Perhatikan bahwa A tambah A aksen B sama dengan A tambah B. Langkah pertama, kita membuat tabel kebenarannya dengan cara yang pertama, di sini terdapat dua variabel. Cara untuk menentukan banyak barisnya yaitu dengan 2 di pangkat n, di mana n ini adalah banyak peubahnya atau banyak variabelnya. Jadi 2 di sini variabelnya kan ada 2, berarti 2 dipangkatkan 2 sama dengan 4. Berarti terdapat 4 baris. Baris pertama, kita mulai dari paling ujung kiri, di mana ujung paling kiri ini dibuatkan karena ada 4, dibagi 2 dulu, yaitu di pertama dengan 0-nya 2 kali, lanjut 1 dengan 1 kali. Selanjutnya kita lanjutkan ke B, di mana di sini B, di bagian B ini kita buatkan selang-seling, yaitu 0, 1, 0, 1. Untuk A aksen yaitu kebalikan dari si A tadi. Jika A-nya 0 maka A aksennya 1. Jika A aksennya 1 maka A-nya 1 maka aksennya 0. Lanjut A aksen ini lanjut di kolom A aksen B, di mana kita sudah tahu tadi nilai dari A aksen tersebut dan juga nilai B A aksen yaitu 1 dikali dengan B 0, yaitu 1 kali 0 yaitu 0. Lanjut A aksennya 1, B-nya 1,
Di tabel kebenaran tadi, jika perkalian 1 dikali 1, hasilnya 1. Lanjut, A aksennya 0, B-nya 0, maka A aksen B-nya 0. Selanjutnya, jika A aksennya 0, B aksennya 1, B-nya 1, berarti A aksen B itu 0. Selanjutnya, kita masuk pada tabel yang kedua, yang berikutnya, yaitu A ditambah A aksen B. Nilai A kita sudah dapatkan, dan nilai A aksen B juga sudah kita dapatkan. Kita tinggal jumlahkan, yaitu 0 ditambah 0, 0, 0 ditambah 1, hasilnya 1, 1 ditambah 0, hasilnya 1, 1 ditambah 0, hasilnya 1. Selanjutnya, kita masukkan pada tabel berikutnya, yaitu A tambah B. Di mana A-nya tadi kita sudah ketahui, dan B-nya pun juga sudah kita ketahui. A-nya 0, B tambah juga B-nya 0, berarti 0 tambah 0 sama dengan 0. Yang selanjutnya, 0 ditambah 1, yaitu 1. 1 ditambah 0, 1. 1 ditambah 1, yaitu 1. Hasil-hasil ini kita merujuknya tetap ke tabel kebenaran yang sebelumnya itu. Di sini pun ada perjanjian atau sedikit catatan, yaitu tanda titik dapat dihilangkan dari penulisan ekspresi boolean, kecuali jika ada penekanan A dot B tambah C sama dengan A dot B ditambah A dot C. Yang kedua, A tambah BC sama dengan A tambah B dalam kurung, dalam kurungnya lagi A tambah C. Selanjutnya, kita masuk pada bentuk komplement fungsi boolean. Komplement adalah kebalikan atau lawan dari suatu nilai logika. Fungsi komplement berguna pada saat melakukan penyederhanaan fungsi boolean. Fungsi komplement dapat dicari dengan menukarkan 0 menjadi 1, serta nilai 1 menjadi 0. Fungsi komplement dari suatu fungsi f, yaitu f aksen, dapat dicari dengan dua cara. Yang pertama dengan menggunakan hukum De Morgan. Hukum De Morgan untuk dua peubah, yaitu X1 dan X2, yaitu X1 tambah X2 aksen sama dengan X1 aksen dot X2 aksen. Sedangkan untuk X1 dot X2 aksen sama dengan X1 aksen ditambah X2 aksen. Hukum De Morgan untuk tiga peubah, yaitu X1, X2, dan X3, yaitu X1 ditambah X2 ditambah X3 aksen sama dengan X1 ditambah Y aksen, di mana Y sendiri yaitu X2 ditambah X3. Kita selesaikan satu-satu. Jadinya X1 aksen dot Y aksen. Karena ini merupakan kenapa ini diubah menjadi X1 aksen ditambah Y aksen, karena tanda tambah ini diubah menjadi tanda kali, yaitu tanda dot. Lalu kita selesaikan lagi X1 aksen dalam kurung, tadi nilai Y yaitu X2 tambah X3, kita masukkan X2 tambah X3 aksen. Lalu selesaikan X1 aksen X2 aksen dot X3 aksen. Dualnya dari hukum yang tadi yaitu X1 aksen X1 dot X2 dot X3 aksen sama dengan X1 aksen tambah X2 aksen ditambah X3 aksen. Jika peubahnya ini banyak, tidak terhitung berapa jumlahnya, tidak tahu kita berapa banyaknya, maka dapat digunakan rumus hukum De Morgannya, yaitu X1 ditambah X2 ditambah bla 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 sampai Xn aksen sama dengan X1 aksen dot X2 aksen sampai dengan Xn aksen. Bentuk dualnya dari yang ini yaitu X1 dot X2 dot sampai dengan Xn sama dengan X1 aksen ditambah X2 aksen ditambah Xn aksen. Cara yang kedua yaitu dengan menggunakan prinsip dualitas, di mana caranya itu tentukan dual dari
ekspresi boolean yang merepresentasikan f. Lalu komplementkan s literal di dalam dual tersebut. Bentuk akhir yang diperoleh menyertakan fungsi komplement. Contoh, carilah fungsi komplement dari f x, y, z sama dengan x aksen, y, z aksen ditambah y aksen z. Penyelesaiannya, ya pertama kita tulis dulu rumus yang soalnya dari tadi. Setelah itu, karena ini komplement, maka tadi komplement disimbolkan dengan aksen. Berarti F aksen sama F aksen, X, Y, Z sama dengan X aksen, Y, Z aksen ditambah Y aksen Z. Lalu kita komplementkan. Setelah itu, yang bagian yang ini kita selesaikan. X aksen dikomplementkan, yaitu X 1. Lalu dikomplementkan lagi, yaitu hasilnya X. Nah, setelah itu Y Z aksen ditambah Y aksen Z dikomplementkan. Yang bagian ini kita pecah satu-satu, yaitu ya hasilnya X ditambah Y Z aksen diaksenkan, lalu Y aksen Z diaksenkan. Sama hasilnya yaitu X ditambah Y aksen Z, X ditambah Y aksen tambah Z dikali Y ditambah Z aksen. Ini adalah hasil komplement dari tiap variabel dual di atas.